Hono Coroko sebagai kecerdasan semesta yang tidak terbatas. Kula nuwun sedulur rahayu ingkang sami pinanggih. Dalam video ini saya ingin membahas tentang Hono Coroko pada awal kehidupan kita. Hono Coroko artinya ada utusan. Bahwa kita ini adalah utusan dari bapak dan ibu kita. Gen atau sel yang terkecil dari bapak terpancar melalui sperma dan dari ibu terpancar melalui indung telur. Datang sewolo, kita tidak bisa menolak kejadian ini. Karena ini harus memenuhi unsur kehidupan dari sperma bapak bersatu dengan indung telur dari ibu. Pada jayanya sama-sama kuat. Tidak ada sperma yang tidak kuat bisa menembus indung telur. Demikian juga cangkang telur ini sangat kuat dan hanya bisa dimasuki oleh satu sperma yang paling kuat. Moga botongo sama-sama mati. Di sini bukan sama-sama mati meninggal, tapi tidak. Ini artinya melebur. Melebur menjadi satu dengan sama-sama kuat. Jadi dipahami atau tidak, kita ini membawa gen yang sama, kekuatannya antara bapak dan ibu. Nah, dari gen atau sel kecerdasan ini berubah menjadi benih. Benih berkembang lagi menjadi janin. Sel kecerdasan ini berkembang menjadi 4 unsur, yaitu sel benih, kemudian ari-ari, tali pusar, lalu air ketuban yang untuk melindungi, dan tidak lupa menjadi darah di dalam sel benih yang saat ini kita mengenal sebagai sedulur papat lima pancar. Namun sayangnya sedulur papat lima pancar ini tidak bisa dijabarkan lebih rinci kemana setelah kita lahir. Inilah yang namanya pembodohan. Kenapa ini disebut pembodohan? Kita selalu mengkaitkan sedulur papat lima pancar yang sudah terpisah dengan kita ilusikan sebagai sosok 4 orang pendamping kita dengan warna yang berbeda-beda. Padahal secara sains tidak seperti itu. Mari kita coba menjabarkan sedulur papat lima pancar ke dalam realita atau secara ilmu modern. Sel benih itu berkembang menjadi bayi. Bayi ini merupakan materi. Dengan adanya bayi yang materi ini, harus ada energi. Maka darah atau getih itu tadilah yang menghidupi bayi atau sel benih ini tadi menjadi energi. Jadi sel benih ini merupakan pancer. Sel darah ini merubah makanan menjadi energi, yaitu suplai energi ke dalam tubuh manusia, ke dalam pancer. Lalu tali pusar ini melebur ke alam, di mana tali pusar saat di dalam kandungan itu berfungsi untuk menyalurkan makanan, maka tali pusar ini juga berfungsi untuk menyalurkan makanan ke dalam diri kita.
Mereka melebur menjadi zat-zat makanan yang ada di alam ini seperti nasi, buah-buahan, apa saja yang kita makan. Kemudian, ari-ari. Ari-ari ini di dalam janin ini berfungsi untuk menyalurkan oksigen. Karena oksigen itu adalah kebutuhan dasar dari sebuah kehidupan. Maka ari-ari ini melebur di alam semesta menjadi apa? Menjadi pohon, menjadi gunung, menjadi lautan, menjadi hutan. Untuk apa? Mensuplai oksigen kepada manusia. Lalu air ketuban melebur kemana? Melebur menjadi sumber-sumber air, sungai-sungai, sumur-sumur. Untuk apa? Menghidupi kita. Karena kita tidak bisa tumbuh kalau kekurangan air. Maka dari itu, itulah fungsi sedulur papat kita. Kita harus menjaganya, merawatnya. Sungai-sungai kita, sumur, sumber-sumber air, hutan-hutan kita, sumber-sumber makanan kita. Ini semua merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Tetapi sayangnya manusia merusaknya sendiri. Manusia membunuh dirinya sendiri dengan merusak hutan, membabat hutan, mencemari air laut, mencemari air sungai. Nah, kita harus memahami ini sebagai kecerdasan semesta. Semoga dengan adanya video ini kita menjadi semakin connect. Karena kekuatan pencerahan sedulur papat limo pancer ini akan membawa kita kepada lautan yang luas. Lautan di sini adalah lautan pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang tidak terbatas. Bagaimana cara kita menempuh untuk pengetahuan yang tidak terbatas ini? Dengan cara pemikiran yang di luar dari kebiasaan. Atau mencoba berpikir dari yang tidak terpikirkan sebelumnya. Artinya jangan mau kita mengikuti pikiran orang lain. Tapi berusahalah berpikir untuk diri sendiri di luar batas kebiasaan. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.